Dan teman-teman, seperti biasa malam ini saya akan ngajak kita untuk melanjutin pembahasan dari fikih perasaan yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan fiqhul masyair. Malam ini saya akan membahas paragraf dari firman Allah yang ada di surat Al-Ma'arij. Teman-teman bisa buka Surat Al-Ma'arij, surat 70 dari ayat 19 sampai ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladhina hum 'ala salatihim daimun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan suka berkeluh kesah. Apabila dia ditimpa dengan kesusahan, dia mengeluh. Dan apabila dia mendapatkan kebaikan, dia menjadi lupa diri. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu mereka yang senantiasa menjaga tetap dalam keadaan sholatnya. Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu untuk sedekah bagi orang miskin yang meminta-minta dan yang tidak meminta-minta, dan bagi orang-orang yang mempercayai adanya hari pembalasan, dan orang-orang yang takut terhadap azab dari Rabb-nya. Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka tidak ada seorang pun yang merasa aman. Dan orang-orang yang memelihara kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak dicela. Maka barang siapa yang mencari-cari jalan di luar itu dengan cara berzina atau yang lainnya,
Mereka itulah orang-orang yang melampaui batas dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada kesaksiannya, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Mereka itulah orang yang dimuliakan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fiqhul masyair, fikih perasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, mental ya, bukan jiwa, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halu'a. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah, dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halu'a kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, enggak stabil gitu. Itulah dasarnya masyair, perasaan manusia itu kayak gitu. Mental manusia tuh kayak gitu, dia dalam kondisi yang nggak stabil. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya mungkin lagi nggak terlalu ceria, kita jadi bete. Hanya gara-gara mungkin anak kita bangun tengah malam, kita jadi bete. Anak kita rewel, kita jadi bete. Salah ngomong seorang pasangan, kita jadi bete. Itu yang disebut dengan jazu'a, halu'a, mudah sekali untuk drop, mudah sekali untuk bete, mudah sekali untuk kepancing, mudah sekali untuk marah, mudah sekali untuk apalagi tersinggung, sakit hati, baper, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan halu'a, jazu'a, berkeluh kesah. Kita nge-WA seseorang lama dirit, kita jadi tersinggung. Udah dirit nggak dibalas, kita juga jadi suuzon, jadi nggak nyaman, jadi malas untuk komunikasi dengan dia, jadi renggang. Padahal bisa aja dia sibuk, bisa aja dia lupa, bisa aja dia WA-nya ketindih, bisa aja dia memang lagi nggak pegang handphone dan seterusnya. Di sosmed apalagi, namanya orang followers, saya posting tilawah Al-Quran aja ada yang dislike. Padahal yang diposting itu bukan komen-komen yang kontroversi, konten-konten yang kontroversi, bukan. Tilawah Al-Quran. Ya mungkin dia dislike karena menurut dia saya ada yang salah baca mungkin, atau ada yang gak fasih tajwidnya, Allahu alam. Tapi ya itu kadang-kadang bikin kita ngerasa kayak sedih gitu. Itulah sifat dari mental manusia. Mudah banget kepancing, mudah banget terluka, mudah banget kegores. Sampai para ulama mengatakan hati kita itu kadang-kadang lebih rentan daripada kaca.
Jadi kalau kaca aja kemana-mana kita kalau bawa itu selalu dikasih stiker fragile. Karena kita hati-hati menjaga kaca-kaca yang mudah pecah itu, maka hati kita lebih rentan dari itu, lebih fragile dari itu. Nah, fragile ini salah satu maknanya adalah jazua atau halua. Inilah sifat mental kita, masyair kita. Dan semua orang mengalami itu, apalagi kita yang manusia biasa, pasti sering kayak gitu. Kadang-kadang kita kayak suka sedih ya. Kok saya jadi lemah gini ya? Kok saya jadi baperan banget sih? Kok saya gampang banget kepancing sih? Pas sudah sadar kita jadi sedih. Pengen berubah tapi susah. Dan semua perasaan-perasaan yang gak normal ini, yang gak stabil ini akan merusak hubungan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Makanya fikih masyair itu penting, fikih perasaan itu penting. Emosinya kita membuat hubungan kita dengan orang yang kita cintai itu jadi renggang. Baperannya kita membuat hubungan kita dengan para sahabat itu jadi kaku. Apalagi labilnya kita membuat hubungan kita dalam pekerjaan dengan partner kita, dengan teman-teman kita itu jadi nggak mudah. Jadi kondisi halua dan jazua mental kita itu sebetulnya masalah yang membuat hidup kita nggak nyaman. Bersosial media nggak nyaman, di grup nggak nyaman, di rumah nggak nyaman, di jalan nggak nyaman, berteman nggak nyaman, punya keluarga nggak nyaman, dengan mertua nggak nyaman, dengan orang tua sendiri nggak nyaman, dengan siapapun nggak nyaman, karena memang hati dan mental kita itu halua, jazua, kurang woles, kurang easy going. Terlalu fragile, terlalu rapuh, terlalu rentan, sehingga membuat kita sendiri jadi nggak nyaman, bukan orang lain. Yang paling pertama ngerasain ketidaknyamanan dari halua dan jazuanya mental kita itu bukan orang lain, tapi kita sendiri. Jadi kalau kita nggak mau berubah, sebetulnya yang rugi itu kita sendiri, bukan orang lain. Orang lain nggak merasa nyaman dan dia bisa pergi, tapi kita yang ngerasain diri kita sendiri, mental kita, perasaan kita, sehingga kitalah yang harus self healing, membangun self awareness, kesadaran diri kita bahwa kita itu ada masalah dan kita pengen mencoba untuk memperbaikinya. Karena itulah yang membuat kita nggak nyaman dalam hidup. Gimana caranya Ustadz? Biar kita nggak mudah baper, nggak mudah emosian. Setelah saya marah-marah, saya selalu merasa nyesel. Emang gitu, saya juga gitu. Kalau kepancing, emosi, marah, akhirnya nyesel. Gimana caranya Ustadz meredam emosi selain ngeblok sosial media orang lain? Saya masih seperti itu, sama. Semua kita ngerasain. Baperan, aku banget, susah dikontrol, sama. Semua kita ngerasain yang sama. Dikit-dikit tersinggung Ustadz, sama banget. Jadi yang saya bahas ini bukan tentang teman-teman doang, tapi juga tentang diri saya sendiri, tentang kita semua, tentang semua orang secara umum. Memang dasarnya baperan kita tuh. Dan baperan dalam bahasa surat Al-Ma'arij salah satu maknanya adalah halua jazua. Tapi giliran diberikan nikmat, diberikan kelebihan, diberikan anugerah, perasaan kita juga nggak kekontrol. Tiba-tiba jadi sombong, tiba-tiba jadi angkuh, tiba-tiba jadi besar kepala, tiba-tiba jadi egois. Ketika kita diberikan kelebihan, susah banget kan ngontrol riya tuh. Susah banget kan ngontrol sombong tuh. Apa arti sombong? Merasa diri lebih baik dari orang lain. Merasa orang lain itu nggak ada apa-apanya. Baru diberikan kelebihan sedikit aja, udah muncul tuh rasa sombong, rasa riya. Riya itu berhubungan dengan ibadah, kalau sombong berhubungan dengan urusan hidup.
Kalau riya identiknya dengan ibadah, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial. Itu riya. Nggak kekontrol kan? Begitu kita lakukan satu kebaikan, lalu orang lain tahu, kita muncul rasa ingin dipuji, minimal pengen di like. Di like itu kan pujian ya, bentuk apresiasi kan. Coba kalau kita posting satu kebaikan, satu kerjaan, satu karya di sosial media, terus nggak ada yang like, rasanya gimana? Sedih atau biasa aja? Nggak ada yang like. Atau biasanya yang like itu ribuan, tiba-tiba yang like itu cuma puluhan orang, rasanya gimana? Karena saya ngalamin ketika yang view-nya banyak, ketika yang like-nya banyak, ketika yang komennya banyak, dan ada masanya yang like-nya sedikit, bahkan kalau di YouTube itu ada yang dislike, ada yang enggak, ada yang unlike. Itu gimana rasanya? Itulah yang disebut dengan manu'ah. Ketika diberikan kenikmatan, diberikan kebaikan, diberikan anugerah, diberikan hadiah, diberikan kelebihan, tiba-tiba kita jadi lupa diri. Tiba-tiba kita jadi besar kepala. Tiba-tiba kita ngerasa udah paling benar sendiri dan jadi egois, harus diikuti orang banyak. Itu yang disebut dengan halu'a manu'a. Innal insan khuliqa halu'a. Idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Jadi poin pertama kita dari paragraf Al-Ma'arij itu adalah mental dan perasaan kita itu dasarnya labil. Hati kita itu labil. Saya barusan baca juga ada pertanyaan tentang seorang perempuan yang sedang merasakan ujian berat. Dia kalau nggak salah udah 6 tahun berkomitmen menunggu calon suaminya untuk menikah, dalam kondisi mereka belum akad, tapi juga nggak pacaran, saling percaya menunggu. Tapi tiba-tiba calon suaminya itu memutuskan hubungan mereka dengan alasan belum siap untuk menikah, tapi nggak lama kemudian dia ngelamar seorang perempuan dan menikah dengan perempuan yang lain. Walaupun itu bukan dosa, lebih kepada masalah cocok dan tidak cocok, masalah sesuai dengan nggak sesuai dan seterusnya. Tapi tetap aja kelihatan bahwa manusia itu memang labil. Kita tuh labil, pasangan kita labil, anak kita labil, orang tua kita labil. Semua manusia yang kita kenal itu labil. Semua kita tuh halu'a, jazu'a, manu'a, semuanya sama. Jadi kita hidup di antara kelabilan-kelabilan perasaan dan hati manusia. Yang hari ini dia sayang sama kita, besok dia bisa bete dan benci sama kita. Yang hari ini dia ngebelain kita, besok dia bisa nyerang kita. Yang hari ini dia memuji kita, besok dia bisa mencela kita loh. Itulah manusia. Kadang-kadang orang yang mencela kita itu kita sampai nggak nyangka gitu. Orang yang kita anggap kayaknya baik-baik aja, kita nggak ada masalah pribadi dengan dia, malah kita ngerasa udah baik sama dia, kita udah ngerasa udah banyak bantu dia, tapi tiba-tiba di belakang dia yang nyerang kita, dia yang menjelek-jelekan kita, dia yang memfitnah kita. Itulah manusia. Jadi jangan heran kalau kita ngalamin itu ketika kita bergaul. Kalau kita masih heran pas ngalamin itu, berarti kita kayak naif. Kita pikir kita hidup di antara malaikat. Enggak, kita hidup di antara manusia. Dan kita bagian salah satu di antara itu. Kita juga pernah banget lah ngecewain orang. Nggak tepat janji pernah, bahkan ingkar janji pernah. Kalau nggak tepat janji meleset, kalau ingkar janji ya sengaja aja nggak mau menunaikan janji. Marah-marah pernah, mencela pernah, apalagi menghina pernah, bahkan mungkin fitnah juga pernah, menggibah pernah. Banyak kok kekecewaan yang pernah kita lakuin kepada orang lain. Jadi jangan heran kalau dalam kehidupan yang labil ini
kita melihat seseorang berubah dengan cepat. Itu jangan heran. Toh kita juga kayak gitu. Makanya karena Allah tahu kita diciptakan dalam kondisi mental, perasaan dan hatinya itu labil, gampang terbolak-balik. Dari yang benci jadi cinta atau dari cinta jadi benci itu terjadi di mana-mana. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi kita nasihat. Di dalam surat Al-Ma'arij. Karena Al-Qur'an itu adalah tazkiyatun nafs, obat bagi jiwa, syifa'un lima fis sudur, obat penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, penyakit hati, penyakit perasaan. Al-Quran adalah penyembuhnya. Bukan hanya dawa, tetapi syifa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Kalau dawa, obat belum tentu sembuh. Kalau syifa, Allah menjamin akan sembuh. Kalau kita benar-benar memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gimana cara memahami dan mengamalkan Al-Quran sementara membaca aja nggak ngerti? Itulah kenapa kita harus belajarnya bareng. Jangan belajar sendiri secara otodidak, ntar salah paham. Belajarnya kepada Ustaz. Alhamdulillah dulu saya di Mesir ngambil jurusan tafsir Al-Quran di Al-Azhar. Di belakang saya tuh yang rak atas biasanya buku-buku referensial, buku-buku tebal berbahasa Arab. Kemudian rak di tengah ini biasanya buku-buku motivasi, buku-buku yang baru dari ada yang ngasih hadiah kayak gitu-gitu. Saya coba baca dari tulisan-tulisan ulama, lalu nge-share kepada teman-teman. Gitulah cara kita belajar. Tapi kalau kita belajar otodidak cuman sekedar dengar booster, kita cuma dapat motivasi agama, tapi nggak belajar agama. Motivasi dengan belajar itu beda. Kalau dapat motivasi itu dapat spirit. Kalau belajar dapat lentera. Ini sedikit ya, biar teman-teman bisa ngebedain apa bedanya dengerin booster sama belajar. Dengerin booster setiap hari dengan belajar kayak gini seminggu 2 kali, bedanya apa? Kalau dengerin booster, dengerin ceramah yang sifatnya adalah penyemangat, itu tuh kayak kendaraan tuh dikasih bahan bakar. Kendaraan kalau nggak ada bahan bakar nggak akan jalan kecuali dengan cara didorong, capek kan? Jadi dikasih bahan bakar. Tapi ada bahan bakar jalan, kalau nggak punya setir, nggak punya lampu, itu bisa masuk jurang, bisa masuk selokan, bisa kecelakaan. Nah, belajar secara serius kepada ustadz, guru, ulama itu sama seperti kita menyalakan lampu mobil dan pakai setir. Sehingga kalau jalannya gelap, jalannya belok-belok, kita tetap bisa on the track. Maka booster adalah spirit yang menyemangati kita dalam beramal soleh. Tapi ilmu yang kita belajar seminggu 2 kali dengan live kayak gini adalah lentera. Lentera yang kita bawa untuk menjadi penunjuk jalan. Biar kita nggak salah jalan. Kalau kita udah tahu jalannya, booster yang ngedorong kita untuk bergerak. Dua-duanya penting. Dari Al-Quran, dengan kita belajar serius seperti sekarang, walaupun saya berusaha sebisa saya menggunakan bahasa yang gampang, yang mudah, yang sederhana, tapi kontennya tetap substansial, tetap bedah Al-Quran. Cuma dengan bahasa sederhana yang saya mampu, sesuai dengan bahasa sederhana ketika saya lagi nongkrong bareng dengan teman-teman. Saya nggak mau bahasanya kayak bahasa mimbar banget, bahasa pesantren banget, bahasa kampus banget. Mungkin teman-teman bakal ngerasa kayak berat banget sih pembahasannya. Tapi kalau gini kan kita kayak lagi ngobrol di tongkrongan kita. Tapi pembahasannya Al-Quran. Kayak gini kita belajar. Supaya apa? Supaya dapat lentera. Dapat petunjuk, dapat cahaya dalam berjalan di dalam kehidupan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk. Dan ketika kita pengen mengambil petunjuk Al-Qur'an, caranya nggak cukup baca sendiri, kita harus membedahnya dengan tafsir, tadabbur, tafakkur dan seterusnya. Bersama seorang guru.
Malam ini kita belajar seperti malam-malam yang udah lalu tentang petunjuk perasaan. Gimana cara mengatur perasaan kita biar hidup kita nyaman. Karena kenyamanan hidup diawali dari dalam diri kita, bukan dari faktor-faktor fasilitas yang ada di luar kita. Ada orang yang bahagia walaupun hidupnya sederhana. Ada orang yang sengsara, sedih, mengeluh walaupun dia hidup dalam istana. Kasihan gak tuh orang hidup dalam istana tapi mengeluh. Orang hidup di gubuk sederhana tapi dia bahagia. Karena orang lupa kebahagiaan itu sumbernya ada di sini. Bukan di rumahnya seperti apa, mobilnya kayak gimana. Saya dulu waktu kecil bahagia tinggal di rumah kontrakan. Kemana-mana naik sepeda dibonceng sama ayah saya. Kita nggak punya motor apalagi mobil, cuman punya satu sepeda ontel yang zaman dulu, yang bahkan sekarang udah jadi mahal harganya karena klasik. Dulu tuh murah banget. Kemana-mana cuma pakai sepeda atau naik angkot. Naik angkot pun saya harus berdiri karena emak saya nggak sanggup bayar ongkos angkot untuk saya dan adik-adik, jadi cuma emak doang yang duduk, kita berdiri. Atau naik sepeda. Tapi apakah kita sengsara? Enggak sama sekali. Hidup saya tuh happy banget waktu kecil. Saya ngerasa beruntung punya orang tua seperti ayah dan ibu saya. Saya merasa beruntung punya keluarga saya. Walaupun kita bukan lagi sederhana, miskin, tapi kita bahagia banget. Saya nggak pernah menyesal memiliki keluarga saya. Jadi itu menjadi bukti buat saya. Ternyata bahagia itu sumbernya bukan di dalam fasilitas hidup, tetapi di dalam hati kita. Selama hati kita bisa dibahagiakan, maka kita akan merasa cukup dengan apapun. Ibu saya mampu membahagiakan saya, walaupun gak bisa ngasih jajan yang banyak. Dulu jajan pergi sekolah tuh, kalau diuangkan sekarang mungkin sekitar cuman 1.000 rupiah lah. Kalau dengan konversi sekarang, dulu harganya masih jajan itu 50 rupiah. Tahun berapa Ustaz? Adalah pokoknya. Jajan tuh 50 rupiah. Kalau dikasih 100 rupiah itu tuh jingkrak. Tapi dikasih 50 pun gak sedih. 50 rupiah itu bisa beli mie yang dibungkus pakai daun pisang yang jualnya guru sekolah. Waktu itu yang jual kalau gak salah guru olahraga, ibu-ibu. Beliau kalau berangkat ke sekolah itu ada 3 guru kita di SD itu yang jualan di sekolah, di kantin, naruh di kantin. Mie yang dibungkus daun pisang itu harganya 50 rupiah. Sekarang mungkin 1.000 rupiah. Dengan jajanan 1.000 rupiah saya happy. Kenapa? Karena kebahagiaan kita itu bukan angka. Kebahagiaan kita itu bukan berapa besar jajannya. Kebahagiaan kita itu bukan berangkat ke sekolah pakai Mercy atau Alphard. Kita jalan kaki kasih bolang. Berangkat jalan kaki, pulang jalan kaki. Jarak sekolahnya sekitar 2 kilo. Jalan kaki. Kadang lari, kadang jalan. Kadang sambil main sama adik berdua jalan ke sekolah. Jam 7 berangkat, setengah 8. Perjalanan 20 menit, setengah 8 masuk. Kalau dari depan gang sekolah itu udah kedengaran teng suara lonceng, kita lari sekencang mungkin sampai di dalam kelas itu udah ngos-ngosan dan keringetan kayak orang treadmill. Tapi kita happy banget. Jadi kalau pengen bahagia teman-teman, yang pertama harus kita rawat itu adalah hati dan perasaan kita. Bukan tubuh kita. Tubuh kita perlu dirawat, ya banget. Tapi itu bukan yang paling utama. Itu perlu, tapi ada yang lebih perlu. Kalau pengen hidup bahagia itu, belajarlah merawat hati dan perasaan kita, jiwa dan mental kita. Dan gimana cara ngerawat hati dan perasaan, jiwa dan mental kita? Bukan dengan skincare. Bukan dengan kendaraan baru, bukan dengan aksesoris, bukan dengan fasilitas hidup. Jiwa dan perasaan kita itu dirawat dengan iman, memperbaharui iman.
Bukan dengan jalan-jalan, Ustaz. Bisa, tetapi enggak enggak tangguh. Bukankah kita kadang-kadang bete gara-gara jalan-jalan, macet, apalagi yang tinggal di kota-kota besar, baru keluar rumah udah macet, udah capek-capek macet-macetan, sampai di sana cuman sebentar udah tutup. Dan banyak lagi masalah-masalah teknis terjadi. Jadi yang harus di happyin itu bukan zahirnya dulu, tapi batinnya. Dan sumber kebahagiaan batin itu kalau kita pengen belajar, apalagi setelah hidup kita rumit seperti sekarang setelah kita dewasa. Kalau anak kecil mungkin lebih gampang happy lah ya, hidupnya nggak rumit. Tapi setelah kita dewasa, hidup kita udah rumit, kita butuh solusi ekstra. Kalau anak kecil sekedar bisa main aja udah happy dia. Kalau kita kan nggak. Maka kita butuh Al-Quran, kita butuh ilmu, kita butuh pembaharuan iman, kita butuh booster, kita butuh nasihat, kita butuh fikih perasaan. Itulah yang membuat kita bisa merasakan kenyamanan hati. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam surat Al-Ma'arij gimana caranya biar mental, jiwa dan hati kita tuh stabil. Enggak halu'a, jazu'a, manu'a dan seterusnya. Tapi dia stabil. Gimana caranya? Kata Allah, illal musallin, kecuali orang yang sholat. Pada dasarnya manusia itu labil. Dikasih ujian labil, dikasih nikmat labil, dikasih ujian ngeluh, putus asa, dikasih nikmat lupa diri, sombong dan seterusnya, kecuali illal musallin, orang yang sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Sehingga bagi orang yang beriman, sholat itu adalah rahatul qalb, rahatun nafs. Sholat itu adalah rehatnya hati, rehatnya jiwa. Ketika jiwa dan hati kita merasa lelah dan capek, maka sholat adalah istirahatnya. Jika Nabi capek dengan omongan orang-orang yang membenci beliau, capek dengan fitnah, capek dengan caci makian dari orang-orang kafir Quraisy saat beliau berdakwah, seharian beliau lelah, sampai di rumah beliau ketiduran karena capek, maka Allah membangunkan Nabi. Nabi tidur untuk istirahat fisik, istirahat badan. Beliau tidur. Nah kalau badan kita udah capek, kita tidur. Itu istirahat badan, istirahat zahir fisik. Tapi Nabi belum istirahat batin, karena walaupun tidur hatinya masih sedih. Walaupun tidur, hatinya masih kecewa, masih marah. Makanya dalam keadaan tidur itu Allah membangunkan Nabi. Ya ayyuhal muzammil. Wahai orang yang sedang tidur dan berselimut, yang hatinya masih gelisah, yang hatinya masih lelah, yang hatinya masih sedih dan kecewa, yang hatinya masih marah. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Bangun dan sholatlah di malam walaupun cuma sebentar. Kenapa? Karena tidur itu istirahat fisik, tapi sholat itu istirahat jiwa, istirahat batin. Sehingga kalau batin dan jiwa kita merasa lelah, capek, lemah, kecewa, marah, labil dan seterusnya, dia butuh istirahat, dia butuh hiburan, dan hiburannya as-sholah. Makanya Allah membangunkan Nabi dengan kalimat ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari untuk sholat walaupun cuman sebentar.
Bukan, ini bukan lagi bahas surat Al-Muzammil, lagi bahas surat Al-Ma'arij, tetapi dikaitkan dengan surat Al-Muzammil. Karena setiap surat itu saling terkait. Di surat Al-Ma'arij Allah bilang, obat jiwa itu adalah illal musallin, kecuali orang yang sholat. Di dalam surat Al-Muzammil Allah mengatakan, wahai orang yang lelah, wahai orang yang sedang tidur, wahai orang yang sedang sedih, kecewa, yaitu Rasulullah SAW, kumil laila illa qalila, bangun walaupun cuma sebentar, sholat. Itu obat jiwa bagi orang yang beriman. Dan Nabi SAW bersabda, ketika Nabi dalam keadaan sedang lelah jiwanya, lelah hatinya, lelah perasaannya dengan semua omongan-omongan orang Yahudi dan orang munafik di kota Madinah, maka Nabi SAW menyuruh Bilal untuk azan agar beliau dan sahabat bisa sholat untuk bisa mengistirahatkan hati yang lelah. Apa kata-kata Nabi? Arihna bis sholah ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Nabi nggak mengatakan wahai Bilal azan, nggak. Nabi bilang istirahatkan kami dengan sholat wahai Bilal. Maksudnya apa? Jiwa kami capek, hati kami lelah, perasaan kami terganggu, mental kami sedang lemah. Maka istirahatkanlah jiwa, mental, perasaan dan hati kami wahai Bilal dengan sholat azan maksudnya. Dan Bilal faham, sehingga akhirnya Bilal wudhu langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Hayya 'alas shalah. Yuk kita sholat. Hayya 'alal falah. Yuk kita memperoleh kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan. Jadi bagi orang yang beriman, sholat itu adalah istirahat. Bagi orang yang imannya lemah, dia istirahat setelah sholat. Capek sholat, mau istirahat dulu. Bagi orang beriman, capek mau sholat dulu. Jadi sholat itu istirahat. Bagi kita, istirahat itu dari sholat. Capek sholat, istirahat. Orang yang beriman, kalau capek, sholat. Jadi di tempat kerja, di kampus, di sekolah, ketika break, itu tuh isoma itu bukan sekedar aktivitas biasa. Istirahat, sholat, makan ya. Sholat itu istirahatnya. Jadi begitu dia break, keluar kelas, keluar dari ruang kuliah, keluar dari ruang kerja, yang pertama dia lakukan adalah wudhu, sholat 2 rakaat. Sholat duha, sholat mutlak, sholat zuhur, mau sholat wajib, mau sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah mutlak, pokoknya sholat, apapun nama varian sholatnya. Tapi bagi dia, sholat itu istirahat. Pertanyaannya, gimana cara menjadikan sholat itu sebagai istirahat? Kok selama ini kita malah istirahat setelah sholat, bukan sholat untuk istirahat? Gimana caranya? Kata Allah, alladzina hum fi sholatihim daimun. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam. Kalau kita pengen mengupgrade sholat kita dari sekedar ritual, kewajiban, gerakan, sampai menjadi sebuah kontemplasi, meditasi, dalam tanda petik, rehat jiwa, rehat ketenangan batin, caranya gimana? Daimun. Sholat itu jangan sekali-kali. Jangan sesekali. Sholat itu jangan sesekali. Tapi sholat itu harus daimun. Harus dawam. Dawam itu artinya kita harus melakukannya dalam waktu yang lama.
Kita nggak akan menikmati sholat tahajud kalau cuma sesekali. Kita nggak akan menikmati sholat duha kalau cuma sesekali. Kita nggak akan bisa menikmati sholat sunnah kalau cuma sesekali. Harus dilakukan secara rutin, daimun. Nanti setelah dawam dalam waktu yang lama, Allah akan berikan kepada kita nikmatnya ibadah itu. Allah akan berikan kepada kita kenyamanan dalam ibadah itu. Semua yang dilakukan di awal sesekali apalagi akan berat pasti. Nggak akan nyaman, berat. Orang ngelakuin apa aja di awal pasti berat kan. Olahraga, lari itu. Sekarang orang bersepeda, apalagi kalau di Bandung itu kan banyak bukit ya, naik turun. Ke Dago tuh misalnya. Kalau pertama-tama bersepeda ke Dago cuma sampai di Simpang. Naik lagi dikit sampai ke Darul Hikam. Naik lagi dikit sampai di Dago Pakar. Naik lagi dikit sampai di bukit apa misalnya. Tebing Keraton dan seterusnya dan seterusnya. Itu kan tergantung dawam ya, konsistensinya. Saya awal-awal kemarin 3 minggu yang lalu belajar panah horsebow yang tradisional, ditariknya pakai jempol, namanya thumb draw. Jadi bukan three finger tapi pakai jempol nariknya. Itu awal narik itu jempol sakit dan nggak bisa megang barang dulu sekitar seminggu, sakit banget, bengkak, agak-agak biru di sini awal-awal. Kalau saya berhenti, nanti mau coba lagi sama seperti awal lagi, sakit lagi. Saya nggak mau berhenti, walaupun sakit saya yang penting pakai pengaman, walaupun tetap sakit, walaupun udah pakai pengaman tetap sakit, cuman nggak boleh berhenti, terus aja. Pertama sehari 50 shot, naik 75, 100, sekarang didawamin 150 sehari. Idealnya berapa? 500 shot sehari. Kalau udah sanggup 500 shot sehari dengan berat tarikannya di atas 40 lbs misalnya, berarti nanti dia udah nyaman, tembak udah enak, menikmati sasaran itu udah nyaman. Itu tuh kerasa tuh kalau udah dawam. Dulu saya awal-awal surfing di laut pas diajak teman sekitar 3 tahun yang lalu lah ya, awal-awal surfing. Itu pedal, wah rasanya ini tuh nggak bisa digerakin, bengkak semua. Jadi ototnya kaget kan. Pedal, apalagi kalau udah surfingnya ombaknya pas lagi gede, pasang pula. Kita ngelawan ombak pas awal-awal jalan ke poin, itu tuh berat banget. Kita udah pedal sekuat tenaga tapi kayak belum jalan gitu, masih di situ-situ aja. Tiba-tiba datang ombak gede, kita harus lari. Kalau nggak lari kita akan di smackdown sama ombak yang udah 2 meter, 3 meter. Itu rasanya berat semua. Tapi begitu udah dawam, sebulan, berapa kali, terus jangan sampai nunggu ototnya lupa. Kan dia punya otot memori kan. Kalau udah lupa nanti mulai dari awal lagi. Udah nyaman, pedal tuh enak. Lari dari ombak itu udah santai, nggak panik lagi. Pertama-tama panik sampai takbir Allahu Akbar, lari. Sekarang udah setelah lama beberapa kali berlatih udah lebih nyaman. Sekarang udah lama nggak ke laut, kayaknya ini udah mulai dari awal lagi nih. Kalau sekarang ke laut, main skate juga kayak gitu. Naik skate tuh berdiri doang susah, apalagi jalan, apalagi drop in, apalagi sampai belak-belok segala macam. Naik motor awalnya kok nggak enak banget ya naik motor. Kalau udah bisa nyaman. Naik mobil kok nggak enak banget ya, susah banget ngukur yang kanan kiri segala macam. Kalau udah dapat feel-nya, sebetulnya lebih enak pakai feel daripada pakai teknologi sensor. Saya sendiri kalau nyetir seringnya pas mundur tuh sensornya udah tit, tapi saya masih mundur sedikit lagi karena pas parkir tuh dimentokin biar bisa tutup gerbang misalnya. Feel kita lebih kuat daripada sensor teknologi. Tapi setelah dawam, begitulah dengan awal-awal tahajud itu pasti nggak enak, dingin, ngantuk, sendiri, pening. Duha juga gitu, walaupun lebih ringan dari tahajud. Salat wajib juga kayak gitu.
ke masjid juga kayak gitu, subuh apalagi. Kalau mau menikmatinya menjadi rehat, kita harus sabar melakukannya dalam waktu yang lama. Jangan menyerah dulu, karena begitu kita menyerah, nanti kita akan memulai dari awal lagi kalau kita mencoba. Ustaz, susah nggak sih main panahan? Jadi pengen nyoba Ustaz. Nggak, main panahan itu enak banget, seru banget. Saya nyesel baru main 3 minggu yang lalu secara serius. Keren banget, sunnah olahraga yang disunnahkan Nabi, dan Nabi pasti punya alasan kenapa Nabi hobi banget main panah berkuda. Kan itu hobinya Nabi ya. Pasti ada sesuatu yang istimewa lah. Dan saya mulai merasakan apa yang paling kerasa. Saya itu punya asma, dan kata terapis saya gara-gara tulang rongga paru-paru saya itu terlalu nekuk, harus dibuka. Dan membuka tulang rongga itu harus terapi. Dan saya kurang istiqomah terapinya. Pas manahan baru 2 minggu 3 minggu, alhamdulillah sekarang udah jarang sesek. Sesek sedikit aja. Barusan saya bersin-bersin, sesek tapi nggak separah dulu. Jadi, tapi nanti ya kalau misalnya teman-teman yang pengen nyoba panahan yang enak, insya Allah tunggu aja, doain, dan yuk kita support pesantren Pemuda Hijrah. Mudah-mudahan segera kita bangun masjidnya yang konsepnya living with the nature, kita jaga keaslian alamnya, nanti kita bisa panahan di sana di antara pohon-pohon pinus, mendengar suara elang, terus kita panahan. Nah, saya tunggu Bang Andi TG datang ke Bandung. Ntar kalau udah pesantren jadi, kita api unggun barbekyuan di hutan bareng dengan teman-teman di sini sambil manahan. Balik lagi ya ke materi kita. Intinya daimun, harus dawam, nggak boleh cuma sesekali. Mau menikmati sholat, caranya nggak bisa sesekali, harus dawam. Mau menikmati perjalanan, nggak bisa sesekali. Kita kalau jarang melakukan perjalanan tuh gampang mabuk, gampang capek, nggak betah lama-lama di kendaraan. Tapi kalau udah sering traveling, touring, apalagi off-road, itu kalau nggak biasa pasti capek banget off-road itu. Apalagi kalau ketinggalan rombongan sendiri tengah malam di dalam hutan, kan ngeri tuh. Banyak kejadian kayak gitu. Teman saya juga pernah, saudara saya juga pernah ketinggalan karena motornya bermasalah. Terus dia di urutan terakhir di belakang banget, teman-temannya udah jalan duluan, dia ketinggalan, teman-temannya nggak tahu. Akhirnya dia bermalam di hutan, pas motornya udah nyala sekitar jam 12 malam, dan dia nggak tahu jalan, muter-muter di hutan tuh ngeri banget. Tapi buat dia itu enjoy. Saya ngedengar ceritanya aja horor, tapi dia bilang dia bisa kayak nggak panik dan menikmati tuh. Sampai akhirnya dia ketemu jalan, terus sampai ke pos. Ya mungkin menjelang subuh lah dia baru sampai ke pos. Teman-temannya udah pada nunggu di sana gitu. Coba kalau kita yang belum berpengalaman, baru sesekali doang touring dan off-road, wah mungkin nangis nggak kemana-mana, sambil nangis aja duduk di situ. Terus ada yang nyamperin, malah makin horor kan ya. Itu kalau kita nggak berpengalaman. Apapun kalau dilakukannya belum dawam, nggak akan dapat rasa nikmatnya. Harus dawam. Begitu juga dengan, maka Allah mengatakan alladzina hum ala sholatihim daimun. Orang yang sholatnya dawam, orang yang sholatnya terus menerus. Jangan menyerah, jangan berhenti untuk melakukan ibadah sholat, walaupun awalnya sholat itu berat. Jadi malam ini solusinya satu dulu, kalau kita pengen jiwa kita rehat, stabil, bisa refresh, caranya adalah dengan belajar menikmati sholat, menikmati bacaannya. Idealnya sih kita hafal surat-surat yang lebih banyak, supaya ayatnya nggak itu-itu aja. Karena gimana-gimana juga kita gampang bosen kan.
Ayatnya nggak membosankan, tapi jiwa kita yang gampang bosan. Jadi kita butuh variatif, ayat yang lain, surat yang lain. Lebih ideal lagi kalau kita selain punya hafalan lebih, ngerti apa yang kita baca. Nah, itulah kenapa kita perlu belajar. Surat Ad-Duha yang udah kita bahas di awal-awal live dulu. Hafal surat Ad-Duha, setelah itu pahami maknanya supaya pas teman-teman sholat duha udah bisa menikmati. Jadi rehat sholatnya. Surat Al-Insyirah, surat Al-Asr, surat Al-Anfal yang awal, surat Al-Ahzab kisah Nabi Musa, surat Yusuf kisah Nabi Yusuf. Coba hafal paragraf-paragraf surat dan ayat yang udah pernah kita bedah di dalam sesi live. Bersungguh-sungguh berusaha sedikit untuk menghafal paragraf-paragraf itu nggak banyak kok, cuman setengah halaman, tapi lumayan untuk dipakai dalam satu rakaat sholat kan. Jadi sholat kita itu kaya dengan ayat-ayat yang berbeda dan kita bisa menikmatinya. Kalau kulhu lagi atau trikul lagi ya kita sendiri juga gampang bosan. Nikmati ayat yang dibaca, nikmati doa-doa yang dibaca. Kalau perlu fahami fadilah dari doa yang dibaca di dalam sholat. Apa sih keutamaannya membaca doa itu? Kalau teman-teman tahu keutamaan membaca doa i'tidal itu bangun dari ruku. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kalau teman-teman tahu fadilah dari membaca doa itu, kita akan menikmati ruku i'tidal kita. Jadi i'tidal itu nggak buru-buru bangun dari ruku langsung sujud, enggak. Kita nikmati i'tidal. Jadi rehat i'tidalnya, tumanina. Kenapa? Karena kita tahu keutamaan dari membaca doa i'tidal tersebut. Apa kata Nabi tentang doa itu? Siapa yang bangkit dari rukuknya dalam keadaan i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri secara lurus. I'tidal itu nggak boleh kayak gini. Ini bukan i'tidal. Ada orang yang bangun dari rukuk langsung sujud, buru-buru gitu. Ini nggak i'tidal. I'tidal itu gini. Harus lurus dan tenang. Siapa yang ketika bangun dari rukuk berdiri i'tidal kemudian dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka malaikat akan berebut untuk mendoakan dia. Malaikat itu akan berebut, pengen cepat-cepat datang sebelah dia dan mendoakan dia. Kayak gimana suasana rebutan di antara malaikat ya? Teman-teman yang pernah umroh tahu Raudhah atau pernah lihat di TV gimana crowded, gimana seseknya Raudhah, Multazam, Hajar Aswad, apalagi Hijr Ismail. Tahu kan gimana crowdednya tempat-tempat suci itu, tempat-tempat yang mustajabah doa itu. Gimana orang rebutan pengen cium Hajar Aswad. Malaikat itu kayak gitulah, rebutan pengen ngedoain kita. Ibaratnya kita nih kayak Hajar Aswad, ibaratnya kita nih kayak Raudhah, ibaratnya kita kayak Ka'bah. Malaikat tuh berebutan pengen deket dengan kita, nyentuh kita dan mendoakan kita. Kebayang gak tuh? Harian doa. Karena doa dalam sholat itu ada beberapa bentuk. Jadi nggak pakem dengan satu doa. Doa iftitah itu ada beberapa. Doa i'tidal itu ada beberapa. Doa tahiyat itu ada beberapa. Tapi ada kemiripan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau yang selama ini membaca doa yang udah diajarkan dari kecil nggak salah. Juga ada keistimewaannya. Cuman saya membaca doa i'tidal yang ini. Kadang-kadang yang lama juga. Udah diajarin dari kecil juga kadang-kadang dipakai. Tapi seringnya ini, karena saya tahu fadilah membaca doa ini itu ternyata luar biasa, direbutin sama malaikat dan didoain. Direbutin untuk didoain sama malaikat. Kayak kita rebutan pengen cium Hajar Aswad, kayak orang yang rebutan pengen masuk Raudhah, pengen berdoa di Multazam, pengen masuk ke dalam Hijr. Malaikat tuh rebutan pengen nyentuh kita dan mendoakan kita. Keren ya? Nah, kita belajar itu bertahap, perlahan-lahan. Malam ini dapat i'tidal dulu, nanti tambah lagi. Supaya lama-lama kita bisa menikmati sholat.
oh ternyata sholat itu gini ya, keren ya. Atau saya janjiin deh, insya Allah nanti pada live bulan September ya, live dari jilid ketiga bulan September. Insya Allah saya akan mulai ngebedah sedikit-sedikit tentang hal-hal yang istimewa dari sholat, supaya kita bisa lebih menikmati sholat. Istimewanya doa iftitah itu apa, istimewanya membaca Al-Fatihah itu apa, amin bareng dengan imam itu apa, membaca surat-surat pilihan itu istimewanya apa aja, ruku, i'tidal, sujud, tahiyat, sebelum tahiyat, salam, istimewanya menunggu sholat setelah azan, menunggu azan sebelum waktunya, dan seterusnya. Kita akan bedah satu persatu. Insya Allah nanti akan coba saya masukin dalam materi live pada jilid ketiga insya Allah. Masing-masing doa itu ada fadilahnya. Intinya yang saya pengen sampaikan, kita belajar itu di dalam sholat, supaya nanti kita bisa menikmati, oh itidalnya keistimewaannya ini, sujud keistimewaannya ini, membaca doa ini ada istimewanya ini. Kan banyak banget ya. Jangan sampai kita membenturkan satu bacaan dengan bacaan yang lain. Semuanya juga sunnah Nabi, cuman dengan varian yang banyak. Nanti ada yang membaca doa iftitahnya yang dulu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila, dan seterusnya. Ada juga yang membaca doa iftitah yang macam-macam. Nanti kita bedah satu-satu. Ada yang doa tahiyatnya pakai sayyidina, ada yang nggak pakai sayyidina. Masing-masing punya keistimewaan. Ada yang setelah doa tahiyat membaca doa ta'awuz dari dajjal, dari neraka, dari azab kubur, dan seterusnya. Doa-doa ketika sujud. Intinya kita belajar memahami keistimewaan dari ayat dan dari doa bacaan sholat yang kita baca. Lama-lama nanti kita akan bisa menikmati sholat itu daimun, yang penting dawam, konsisten. Itulah teman-teman solusi dari surat Al-Ma'arij kalau kita pengen pengen menjaga jiwa kita lebih stabil dan lebih bisa istirahat. Orang untuk bisa ikut yoga, bisa ikut meditasi, sampai harus nyari tempat yang tinggi, nyari hotel yang resort dan segala macam, bayar mahal klubnya. Allah udah menyediakan kepada kita sholat yang paling baik. Sholat itu harusnya lebih tenang daripada meditasi dan yoga. Gimana caranya? Ya kita belajar, daimun, harus didawamkan dulu. Awal-awalnya pasti nggak akan mudah, apalagi sholat-sholat tertentu. Tapi insya Allah secara istiqomah semuanya juga akan bisa kita nikmati suatu saat kelak. Kalau sholat udah jadi rehat jiwa, maka begitu kita sedih, kita sholat, Allah akan hibur hati kita. Begitu kita marah, kita sholat, Allah akan tenangkan hati kita. Begitu kita kecewa, kita sholat, Allah akan kuatkan hati kita. Disitulah kita akan merasakan rahatun nafs di dalam sholat. Ternyata sholat itu adalah nikmat bagi jiwa kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dalam tongkrongan kita. Semangat terus teman-teman, walaupun hidup kita itu kadang-kadang seperti roller coaster ya, naik turun tiba-tiba. Semangat terus, caranya cas terus iman kita. Mudah-mudahan dengan kayak gitu iman kita dalam keadaan naik turunnya nggak terlalu drop, nggak terlalu jauh, dan belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saling mengingatkan, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saya mohon pamit dulu. Jazakumullahu khairan jazak. Makasih banyak atas istiqomahan teman-teman. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.